この島を絶対敵に渡すな。 Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Virus on the Plain. Tak seperti film perang pada umumnya, film ini menceritakan sisi perang yang sesungguhnya yang memperlihatkan kondisi tentara Jepang ketika berada di poin yang paling rendah. Di sebuah pulau di daratan Filipina, mereka harus bertahan dari kepungan tentara Amerika dan serangan-serangannya yang brutal. Dan tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang prajurit tentara Jepang yang bernama Tamura yang sedang dimarahi atasannya. Dia diminta untuk segera berobat ke rumah sakit karena penyakit TBC yang dideritanya. Tamura kemudian diberikan 3 buah singkong untuk bekal di perjalanan dan digunakan sebagai biaya berobatnya. Namun sesampainya di rumah sakit, dia tidak diterima oleh tim medis yang berada di sana karena menurut mereka kondisi Tamura yang belum terlalu parah. Mereka juga mengambil singkong bekal Tamura untuk memberi makan pasien lain. Sampai di tempat atasan, Tamura lagi-lagi dimarahi oleh atasannya dan dia dipaksa untuk kembali ke rumah sakit karena takut jika penyakit Tamura akan menular ke prajurit lain. Dengan rasa bingung dan keputusasaan, Tamura pun kembali ke rumah sakit. Di sana dia kemudian bergabung dengan prajurit lain yang bernasib sama dengannya, diusir oleh regu mereka dan ditolak oleh tim medis. Seorang prajurit yang bernama Nagamatsu kemudian menawarkan Tamura untuk menukar ubi miliknya dengan sebatang rokok. Tamura kemudian memberikan ubi miliknya dengan cuma-cuma karena dia bukanlah seorang perokok. Malam pun tiba. Nagamatsu yang tak tahan karena kelaparan, dia nekat mencuri beberapa makanan di rumah sakit sehingga dia dipukuli oleh tim medis di sana. Tamura yang kasihan melihat Nagamatsu kemudian melerai dan memberikan ubi miliknya kepada tim medis. Namun tiba-tiba mereka diserang pasukan Amerika dan menghancurkan rumah sakit di sana. Setelah itu Tamura dan prajurit lainnya harus mundur dan mengamankan diri secara terpisah. Tamura pun harus terpisah dari mereka dan tertinggal seorang diri. Keesokan harinya, terlihat Tamura yang sedang berjalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tanpa arah dan tujuan. Penyakit TBC-nya pun kian parah. Di tengah keputusasaan dan rasa lapar yang sangat luar biasa, ia tak sengaja menemukan pohon singkong. Sontak membuatnya sangat tenang. Tamura yang sudah tak bisa membendung rasa lapar langsung mencabut dan memakan buahnya dengan tanah yang masih menempel. Namun Tamura yang terlalu banyak makan singkong mentah membuatnya sakit perut. Hari demi hari ia lalui. Tamura terus berjalan hingga ia sampai di sebuah gereja tua. Terlihat banyak mayat dari prajurit Jepang yang mati dengan sia-sia. Tamura kemudian beristirahat sejenak di gereja tersebut. Namun tak lama dia dikagetkan dengan kemunculan 2 orang penduduk lokal yang ternyata mereka adalah pasangan yang sedang kasmaran dan akan melakukan esek-esek di tempat tersebut. Tamura pun segera bersembunyi dan mencoba mengintip momen langkah tersebut. Namun karena jarak yang terlalu dekat, Tamura membuat pasangan itu menyadari jika ada orang lain di gereja tersebut. Melihat tentara Jepang di sana, si wanita kemudian berteriak histeris. Tamura mencoba menenangkan dan mengatakan jika dia tidak akan membunuhnya. Namun bukannya berhenti, si wanita terus berteriak sekencang-kencangnya hingga akhirnya Tamura pun terpaksa melepas tembakan hingga membuatnya meninggal. Sementara si pejantan berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Tamura langsung beranjak dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya Tamura bertemu dengan tentara Jepang lainnya. Mereka dari unit lain yang akan menuju Palompon.
Diketahui semua tentara Jepang yang bertugas di pulau tersebut diperintahkan untuk mundur menuju Pelompon. Tamura pun diizinkan untuk gabung bersama mereka. Mereka pun bergegas menuju Pelompon. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat banyaknya mayat-mayat tentara Jepang lainnya yang sangat mengerikan. Di perjalanan mereka juga mendapat serangan dari tentara Amerika, namun serangan itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba. Mereka hampir sampai di Pelompon, namun hal yang tak terduga pun terjadi. Sialnya, ternyata para tentara Amerika telah menanti kedatangan mereka dan telah bersiap-siap untuk menembaki mereka semua. Para tentara Jepang pun dibantai dengan sangat sadis. Namun ajaibnya Tamura masih bisa selamat dari serangan brutal tersebut. Setelah kematian rekan-rekannya membuat Tamura patah semangat dan putus asa untuk bisa keluar dari pulau neraka tersebut. Hingga keesokan harinya, Tamura pun berniat untuk menyerah. Dengan membawa bendera putih, ia bergegas untuk menemui tentara Amerika. Namun Tamura mengurungkan niatnya melihat rekannya yang ingin menyerah malah dihabisi oleh pejuang gerilya di sana. Dengan kondisi yang begitu lemas, Tamura pun terus melanjutkan perjalanan untuk mengamankan diri. Di sepanjang perjalanan, kita diperlihatkan bagaimana kondisi tentara Jepang lainnya yang sangat mengerikan. Hingga Tamura benar-benar berada di poin yang paling rendah karena kondisi fisik dan mentalnya yang sangat kacau. Ia pun mengalami halusinasi. Tanpa Tamura sadari, ia hampir saja memakan potongan kaki dari tentara Jepang yang sudah tewas. Untungnya temannya yang bernama Nagamatsu datang dan menyadarkan Tamura. Nagamatsu kemudian membawa Tamura ke tempat persembunyian mereka. Keesokan harinya, mereka pun ngobrol dan makan seadanya bersama rekan lain yang masih selamat yang bernama Yasuda. Tak lama Nagamatsu kemudian berangkat untuk berburu monyet. Setelah mendengar tembakan dari Nagamatsu, Tamura segera melihat dan mengira jika Nagamatsu telah berhasil mengenai buruannya. Yang ternyata fakta sebenarnya, Nagamatsu tidaklah berburu monyet, melainkan manusia atau tentara Jepang lainnya yang masih hidup. Tamura yang melihatnya pun sangat shock dan ketakutan. Ia sangat tidak menyangka kalau Nagamatsu dan Yasuda telah menjadi kanibal. Karena kelaparan yang luar biasa membuat mereka menjadi tidak terkendali dan melakukan hal gila untuk bisa bertahan hidup. Pulau ini sudah seperti neraka bagi mereka, bahkan mereka tak segan untuk membunuh temannya sendiri. Dan puncaknya terjadilah keributan antara Yasuda dan Nagamatsu. Yasuda marah karena Nagamatsu tak mendapatkan hasil buruan manusianya. Yasuda kemudian hampir membunuh Tamura dan Nagamatsu dengan sebuah granat untuk dijadikan santapannya. Untungnya Tamura dan Nagamatsu berhasil menghindar dan selamat dari kejadian tersebut. Dan kejadian itu membuat Nagamatsu sangat marah dan kesal kepada Yasuda. Orang yang selama ini dia bantu dan menjadi teman baiknya malah ingin menghabisinya. Ia pun berniat ingin membalas dan membunuh Yasuda. Tamura yang mencoba mencegahnya pun sudah tak dihiraukan lagi Nagamatsu. Hingga akhirnya Yasuda pun tewas terkena tembakan Nagamatsu. Tak cukup sampai di situ, Nagamatsu dengan brutalnya menghabisi Yasuda dan meminum darahnya hingga memakan bagian tubuh Yasuda. Melihat itu, Tamura sangat ketakutan hingga berlari mengambil senjata. Dia tidak ingin berakhir seperti Yasuda yang tewas dan dimakan temannya sendiri. Melihat Tamura, Nagamatsu pun berlari dan mencoba merebut senjata dari Tamura dan berusaha menyerang Tamura. Namun pada akhirnya Tamura berhasil membunuh Nagamatsu.
Setelah kedua temannya meninggal, Tamura melanjutkan perjalanan hingga ia ditangkap oleh pasukan gerilya Filipina. Tamura kemudian dirawat di rumah sakit Amerika. Dan di scene akhir, terlihat Tamura yang berhasil selamat dari tragedi yang mengerikan tersebut dan telah kembali ke rumah bersama sang istri. Dan film pun berakhir.